Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan salihan mutaqabbala. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ibu salihat yang Allah muliakan, insyaallah pada sore yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah. Allah masih mengizinkan kita banyak tempat banyak sekali daerah yang bahkan mulai kehilangan nikmat untuk bisa berjumpa dan bertemu. Beberapa daerah di dunia ini banyak yang belum Allah izinkan kembali untuk bisa melaksanakan salat di masjid. Maka dengan kondisi seperti ini bukan sebagai bentuk sombong, tapi kita bersyukur kepada Allah dan kita berharap Allah tetap memberikan penjagaan kepada kita dari segala bentuk mara bahaya, dari segala bentuk hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan kita berharap kepada Allah, Allah melimpahkan keberkahan, bimbingan, taufik, hidayah, petunjuk, jaminan dan penjagaan kepada kita, orang-orang yang kita cintai dan siapapun orang-orang yang beriman. Baik, insyaallah pada sore hari ini kita lanjutkan pembahasan kajian tadabbur kita surah Al-Mu'minun. Insyaallah dari ayat 12 sampai ke 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. Sadaqallahul azim. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjabarkan beberapa sifat agar orang-orang yang beriman. Jadi ibu-ibu yang Allah muliakan, tidak semua orang beriman juga yang bisa mendapatkan surga Firdaus. Dan semua syarat ini harus terpenuhi jika dia ingin mendapatkan ataupun menjadi hamba Allah yang Allah karuniakan surga Firdaus. Dan di antara sifat ataupun amalan yang Allah ulang-ulang sampaikan dan malah membuka dan menutup sifat ini, dan Allah menyampaikan 2 kali dalam sifat orang-orang yang beriman yang bisa mendapatkan karunia dari Allah, kemenangan dari Allah, keberhasilan dari Allah berupa surga, adalah dengan mengawali dengan salat dan diakhiri dengan salat. Maka di sini ketika Allah menutup ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Maka di sini ibu salihat yang Allah muliakan, kita perlu meluruskan perspektif kita tentang makna kesuksesan, tentang makna keberhasilan.
Maka yang dikatakan sukses, yang hakiki dan sebenarnya yang akan terrealisasi, dan hal itu, kemenangan itu tidak bersifat semu, adalah tatkala seorang mukmin bisa menapakkan kakinya di surga Allah Subhanahu wa taala. Setan ya, itu luar biasa. Di antara cara kerja setan selalunya adalah merubah ataupun membelokkan sedikit cara pandang kita. Setan tidak akan membuat kita langsung jatuh ke buatan maksiat, tidak. Dia akan membelokkan cara pandang kita sehingga kita salah arah. Lihat, Ibu yang Allah muliakan, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Masuk ke dalam agama Islam secara sempurna. Dan setelah itu ada perintah wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Karena setan tidak akan membiarkan kita masuk Islam secara sempurna. Banyak orang sekarang berdakwah, orang sekarang beramal, itu parsial. Dalam artian bidang tertentu mereka menjadikan ini bagian agama, tapi di bidang yang lain tidak. Islam itu secara kafah, menyeluruh, nggak boleh sebagian-sebagian. Oh, saya kalau masalah sholat, masalah fikih, masalah tafsir, oh itu ya menggunakan kembali kepada agama Islam. Tapi kalau masalah pendidikan, oh enggak, kiblat Abu Barat. Ini salah, karena tidak sempurna. Kalau masalah ekonomi, Abu mencari orang Barat lebih maju, ataupun orang Amerika lebih maju. Oh enggak, Abu akan berkiblat kepada negara Amerika. Ini cara setan merubah perspektif kita, bagaimana agar tidak menjadikan Islam ini sebagai payung untuk semua kegiatan dan aktivitas kita. Karena itu setan tidak akan bikin kita menjauhi Islam, tidak. Terlalu kontras. Sama orang ibu-ibu yang Allah muliakan, ada mungkin orang kan ingin menjauhkan awak kita, tapi dia mengajak kepada sesuatu yang seolah-olah itu baik. Oh, kayaknya begini lebih baik, padahal dia tidak pengen kita mengambil potensi ini. Sering seperti itu. Juga contoh yang lain, dalam surat Al-Baqarah juga, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai manusia, kata Allah, makanlah apa yang ada di dunia ini yang Allah berikan rezeki kepada kalian, halalan thayyiban. Halal dulu baru kualitas. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Di antara bentuk kecil setan membuat kita terpeleset, dibalik bagaimana kita fokus pada kualitas dulu baru kehalalan. Ini banyak. Contoh sering terjadi. Saya di antara beberapa teman yang kuliah ke luar negeri. Misalnya lihat, ada satu diterima di King University yang ada di UK, yang ada di London. Kemudian ada di kampus ini yang lain. Ada satu lagi dapat kampus, yaitu di Malaysia. Oh, King University jauh lebih bagus secara kualitas dan sebagainya. Ini salah pandang, salah cara. Hal yang pertama dia lihat bagaimana dia bisa sholat, bagaimana dia bisa makan, bagaimana kehalalan itu terjamin. Baru habis itu kualitas nomor 2. Ini salah satu cara setan membuat kita tergelincir. Halalan thayyibah, halal dulu baru kualitas. Karena itu misalnya dapat pekerjaan, oh siko gaji lebih tinggi, kita ambil dulu gaji lebih tinggi, baru habis itu kita cek di mana kira-kira yang halal. Tidak. Ibu yang Allah muliakan, yang pertama itu bukan mana yang murah mana yang mahal, tidak. Kita cari rumah, kok lebih murah rumahnya, kau ambil. Bukan seperti itu teorinya. Al-jar qobladar, lihat dulu lingkungan. Kita bisa nggak makan yang halal? Tetangga kita muslim nggak semuanya? Di sana mendukung nggak untuk aktivitas kebaikan? Bukan masalah murah dan mahal dulu. Nah, di antara cara setan membuat kita tergelincir dan sebagainya adalah juga dalam memahami makna kesuksesan. Kita mungkin tahu bahwasanya kesuksesan hakiki, kemenangan hakiki, kebaikan hakiki
itu adalah memang nanti di surga. Tapi setan akan bikin kita lebih yakin dengan kesuksesan yang ada di dunia, sehingga kita tidak peduli dengan kesuksesan yang ada di akhirat. Nih sebentar lagi tes CPNS nih, ibu yang Allah muliakan. Orang gak peduli tuh. Yang jelas terima dulu, beko bisa bertobat. Bukan cerita seperti itu. Bayi sebagainya beko taubat. Bahaya ini. Langkah yang ditempuh waliyadzubillah jika ini terjadi, wallahu alam, saya nggak tahu cara taubat seperti apa. Tapi sebagian ulama mengatakan, tapi saya tidak sesaklek ini ya. Tapi jika ini kondisi terparah, jika ada orang yang masuk dengan menyuap, maka seluruh rezeki yang dia makan, gaji dari itu menjadi gaji yang haram. Karena dia tidak layak dengan hal tersebut. Di antara fatwa ulama mengatakan dia berhenti jika dia masuk dengan cara yang haram. Maka dalam artian ini yang perlu menjadi perhatian kita. Karena ar-rashi wal murtashi finnar, kata Rasulullah. Orang yang menyuap dan disuap itu di neraka. Maka halal dulu, baru kemudian kualitas. Karena itu banyak ibu-ibu yang Allah muliakan, orang mulai resign, orang mulai keluar dari pekerjaan yang mengandung riba. Nah, ini mulai paham. Halal dulu, karena dari halal nanti memberikan keberkahan. Nah, juga di sini ketidakpahaman kita dengan makna kesuksesan, kita tidak peduli mana yang halal, mana yang tidak. Saya sering sampaikan kepada adik-adik kelas saya, pengen kuliah di UI, pengen kuliah di UGM, pengen keluar ke luar negeri, tapi nggak peduli, nanti UN sebagai nyontek terserah, pokoknya nilai tinggi. Sekarang di antara fenomena ibu yang Allah muliakan, juga nih sebentar lagi ataupun sudah berlalu, sedang berlangsung juga ya, para siswa SMA itu memasuki tahapan untuk masuk ke universitas atau perguruan tinggi. Maka sekarang banyak lembaga bimbel yang memang mereka menjanjikan kelulusan. Karena apa? Mereka cincai dengan beberapa otoritas yang mengadakan ujian ini, sehingga banyak. Tahun lalu itu BBC cerita, heran nih, ini bocah ini gak pernah selalu remedial di kelas, tapi keterima di UI. Dia tanya, kenapa? Bu, sama yang kita bahas ketika bimbel dengan isinya sama, urutannya juga sama. Lah ini bocor ya. Maka di sini masalah kehalalan menjadi perhatian. Juga dalam masalah kesuksesan, ketika kita tidak duduk pemahaman tentang kesuksesan, maka hilang keberkahan dalam hidup kita. Nah, di antara makna kesuksesan pertama adalah cari, jika masalah pekerjaan, jika masalah lingkungan, jika masalah yang lain, di antara makna kesuksesan adalah semua faktor itu mendukung kita untuk bisa sholat tepat waktu, bisa menjaga sholat kita. Maka masalah rezeki itu bukan masalah banyaknya, ibu-ibu yang Allah muliakan, tapi masalah cukup. Banyak orang gaji tinggi tapi berhutang juga. Saya kadang heran ibu yang Allah muliakan. Saya ketika di Malaysia untuk biaya kuliah dan sebagainya itu dari ngajar private ngaji ya, yang mungkin penghasilannya nggak terlalu gede gitu. Ada teman yang dia tetap dan sebagainya, tapi yang mengherankan adalah tiap bulan dia ngutang ke saya. Jadi pertanyaan, bukan masalah banyak, tidak, tapi masalah cukup. Dan Allah mengatakan wa huwa aghna wa aqna. Lagi-lagi masalah perspektif tentang kesuksesan adalah ketika walaupun di dunia kita kalah, tapi kita bisa masuk ke surganya Allah. Itu makna kemenangan yang hakiki. Qad aflah, sudah ditahqiq, sudah dipastikan. Sungguh beruntung. Maka di antara Allah membuka dengan salat dan ditutup dengan salat, maka ini menjadi perhatian. Karajo gaji tinggi, tapi sholat tidak pernah bisa tepat waktu, ataupun sholat dipersulit. Ini bukan kesuksesan. Tidak ada keberkahan di sana. Tapi ada pekerjaan yang kemudian walaupun gajinya pas-pasan, tapi Allah berikan keberkahan. Ini banyak cerita ibu-ibu yang Allah muliakan. Saya sharing cerita dengan teman-teman yang di Jakarta. Ada saya gaji sampai puluhan juta, tapi yang terjadi apa? Saya konflik dengan istri, konflik dengan anak, sholat tidak pernah nyaman dan sebagainya. Udah, dia resign, keluar. Dia hanya bekerja secukupnya saja. Kita terkadang berpikir, ibu yang Allah muliakan, rezeki itu harus di tangan kita. Tidak. Memang rezeki yang dia dapatkan itu hanya cukup untuk makan dia, keluarganya, bayar kontrakan rumah.
anak-anaknya, rezeki yang lain bukan harus dari tangan dia. Itu semuanya sekolah tanpa dia bayar sedikit pun, beasiswa semuanya. Rezeki dari Allah, rezeki juga kan. Nah, ini yang harus kita luruskan. Maka makna al-falah, kemenangan hakiki, itu harus semua unsur ini bisa terinclude. Apa gunanya kita kaya raya? Apa gunanya kita rumah besar, kemudian kendaraan banyak, tapi ternyata waliyadzubillah, Allah habiskan seluruh rezeki kita di dunia, nanti di akhirat tidak ada lagi hak kita untuk mencicipi rezeki dari Allah. Itu yang dikatakan dengan istidraj. Maka Allah mengatakan ulaika humul warisun, itulah pewaris sah. Waris ini artinya pewaris ya. Mereka lah pewaris sah terhadap surga ini. Karena surga adalah kampung kita, ibu-ibu yang Allah muliakan. Maka jika masuk pada kategori ini, kita menjadi pewaris yang sah. Dan surga, lagi-lagi ingin saya sampaikan, tidak ada yang bisa masuk ke surga kecuali betul-betul bersih dari dosa. Lihat, Nabi Adam, dosanya cuma satu, ibu-ibu yang Allah muliakan. Karena berdosa, Allah campakkan dari surga. Bagaimana dengan kita? Nabi Adam dosanya cuma memakan buah yang dilarang oleh Allah untuk dimakan. Satu dosa saja. Apalagi dengan kita yang mungkin dalam sehari mungkin ratusan, ribuan dosa yang kita lakukan. Maka tahapan, karena dari salat ke salat, dia adalah mukaffirat lima bainahuma. Dia adalah stasiun pengukur dosa-dosa kita. Maka bentuk kesuksesan, terserah. Kita punya anak, kerja ala kadarnya, tapi salat dia bisa tepat waktu, bisa salat dengan nyaman, tidak dikejar-kejar, itu kesuksesan yang besar. Karena ibu-ibu Allah muliakan, saya kadang-kadang sharing dengan teman-teman ya, berbagi cerita dengan teman-teman. Masih ada mindset di masyarakat kita bahwasanya apapun kerja itu belum dianggap kerja kalau belum jadi PNS. Mohon maaf ya. Padahal gaji ini udah 10 juta, 20 juta, tapi kalau jadi PNS lalu kerajo namanya. Bukan. Jadi rezeki nggak harus dari pemerintah. Ini yang harus kita luruskan. Setelah Allah mengatakan ulaika humul warisun, Allah berpindah cerita. Nanti apa hubungannya kita sampaikan nanti di akhir. Allah mulai cerita mulai dengan penciptaan manusia, walaqad, dan sungguh. Ibu yang Allah muliakan, walaqad ini akan sering dalam Al-Qur'an dibaca. Jika walaqad, maka ini adalah sebuah sumpah penekanan dari Allah. Walaqad ataupun laqad, asli katanya adalah qad. Qad ini artinya sungguh jika masuk kepada fi'il madhi, kata yang telah berlalu. La ini lagi-lagi ya, kalau pendek artinya sungguh. Sungguh ditekan lagi, dan sungguh khalaqna, kami ciptakan al-insan, manusia, min sulalatin min tin. Sulalah ini artinya inti ya. Maka di sini al-insan karena bentuknya satu, ulama sepakat ini adalah Nabi Adam. Karena yang betul-betul murni diciptakan dari tanah cuma Nabi Adam. Kita bukan dari tanah, ibu-ibu yang Allah muliakan, secara langsung. Gak mungkin kan kita kumpulkan tanah liat, jebret langsung jadi manusia, enggak. Maka diciptakan dari tanah itu adalah kakek kita, yaitu Nabi Adam. Sulalah artinya adalah saripati ataupun inti, core of the core bahasa orang, intinya. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika proses menciptakan Nabi Adam itu Allah menyuruh malaikat mengumpulkan seluruh saripati tanah, jenis tanah yang ada di muka bumi ini. Karena itu nanti ada yang warnanya kulitnya putih, ada yang sawo matang, ada yang kuning, ada yang merah, agak kemerah-merahan, ada yang hitam, dan ada yang memang hitam pekat. Bukan pernah pergi haji dan umroh, banyak tuh orang yang memang kita bertemu yang kalau malam hari hanya kelihatan giginya, memang hitam. Ya, itu karunia Allah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Jadi tin ini adalah tanah liat ya. Nah, sulalah intinya. Maka Allah gabungkan semuanya, suruh malaikat mengumpulkan semuanya, baru kemudian digabungkan, kemudian dibasahkan. Ini pernah kita ceritakan urutannya. Di ayat ini dikatakan sulalah, di surah Al-Hijr dikatakan min hama'im masnun, di surat yang lain dikatakan min tin, di surat yang lain dikatakan min turab. Ini tahapan. Jadi saripati tanah, kemudian dia sedikit dibasahkan, dia bisa menjadi debu. Debu dikumpulkan jadi kumpulan pasir. Pasir dibasahkan jadi tanah liat. Tanah liat kemudian dibentuk menjadi akhirnya ujung-ujungnya apa? Jadi keramik ya. Nabi Adam itu ujung-ujungnya
bentuknya seperti keramik dalam surat Ar-Rahman. Apa? Salsalin kal fakhar. Salsalin kal fakhar artinya kalau di sini dikatakan tembikar. Tembikar itu adalah keramik. Nabi Adam itu tingginya 30 meter ataupun 60 hasta. Maka min sulalatin min tin. Maka di sini Allah menceritakan tentang proses penciptaan manusia dari awal. Tapi kemudian ibu-ibu Allah muliakan, Allah mulai ceritakan bahwasanya ini penciptaan Nabi Adam. Summa khalaqana nutfah. Summa ini artinya adalah kemudian. Dia ada jarak. Kalau ibu-ibu yang Allah muliakan, kita melihat fa dalam Al-Quran, itu artinya langsung. Maka sering diartikan seperti itu. Tapi langsung, gak ada jeda. Tapi kalau summa litarahi, ada jarak. Karena Nabi Adam nanti nikah dengan Siti Hawa butuh proses kan, kemudian anak-anaknya lahir. Summa khalaqana nutfah. Nutfah ini pada dasarnya diartikan adalah apa ya? Tetesan. Maka kemudian diartikan dengan air mani. Ibu yang Allah muliakan, kita perlu tahu ya, jenis-jenis air yang keluar dari kemaluan secara fikih. Jangan kebalik-balik. Salah dalam memahami, salah nanti dalam beribadah, dan salah nanti dalam sahnya ibadah kita. Air yang keluar dari kemaluan pria lebih khususnya itu ada 4 jenis. Ibu pun kalaupun pasti punya suami dan punya anak-anak dan sebagainya, ada 4 jenis air yang keluar dari kemaluan pria. Yang jelas pertama air seni ya, air kencing. Yang kedua namanya adalah wadi. Wadi ini, mohon maaf ibu yang Allah muliakan, laki-laki kalau dia habis buang air kecil, walaupun dia duduk ataupun berdiri, nanti biasanya dia yang tersisa. Karena mohon maaf, dia seperti pipa. Ketika kemungkinan ini sudah habis tapi di pangkalnya masih ada, nanti keluar lagi, namanya wadi. Tapi dia masih bagian dari air seni ini, itu juga najis. Jadi kalau anak-anak kita sebagainya, sering nih terjadi, habis buang air kecil, buang ini, habis cebok, kemudian keluar lagi sedikit. Nah ini harus dibersihkan lagi dengan pakaian dalam-dalamnya, itu harus dibersihkan. Kalau enggak, dia sholat dengan kondisi bernajis, tidak sah sholatnya. Baru ada yang ketiga, ini juga ada pada perempuan, namanya madhi. Madhi ini adalah cairan pelumas. Ketika seseorang bersyahwat, apakah sebelum berhubungan suami istri atau dia kemudian ketika libidonya naik. Madhi, orang sering berpikir dia sama dengan mani. Tidak, dia bukan air mani. Madhi ini memang dia kental ya, ataupun seperti lendir. Tapi kemudian ini bukan mani. Dan orang ketika ada basah, ketika dia sedang bersyahwat, maka dia tidak dianggap berhadas besar. Dia najis, harus dibersihkan. Dan Ali radhiyallahu anhu termasuk rajulun madza, orang yang suka mudah keluar air madhinya. Juga ini pengaruh makanan sebagainya. Dan terkadang mohon maaf, jika laki-laki ketika setelah terjadi ereksi, maka kemudian dia turun, biasanya keluar madhi itu. Nah madhi itu najis. Baru kemudian air mani. Air mani ini tidak najis. Beda ya. 3 tadi najis, air mani tidak najis. Air mani, kapan dikatakan air mani? Ketika dia keluar dengan bisiddah, keluar dengan tekanan yang kuat. Dan kemudian ya'qubuhu futur, dia diiringi rasa letih dan lemah setelah itu keluar. Maka air mani ini jumhur ulama mengatakan dia tidak najis, karena jika dia najis, maka manusia adalah najis. Jadi kalaupun mohon maaf, ibu yang Allah muliakan, habis berhubungan suami istri ternyata ada air mani yang terkena pakaian dan sebagainya, tiba-tiba pengen sholat, nggak ada masalah. Rasulullah pernah pakaiannya terkena air mani, itu Aisyah cuma dikerok sama dia. Rasulullah tahu, dibawa sholat sama Rasulullah. Nah maka ini perlu dibedakan, mana yang mani, mana yang madhi, mana yang wadi, mana yang air seni. Maka Allah rubah yang awalnya diciptakan dari tanah, maka kemudian dia menjadi nutfah, air mani. Kemudian summa khalaqana nutfah 'alaqah. Ini ibu yang Allah muliakan, luar biasa ya. 'Alaqah itu adalah segumpal darah. Maka
dari air mani tadi yang kemudian terjadi proses pembuahan. Mohon maaf. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Mohon maaf. Fi artinya di. Qararin makin, qarar ini sebuah keputusan atau tempat yang kokoh. Makin itu yang memang tertancap kokoh. Maka qararin makin ini sering diartikan dengan rahim. Luar biasa ibu Allah muliakan. Ketika Allah mengaruniakan rahim, adalah tidak ada satupun manusia yang bisa, ataupun ada yang berusaha membuat rahim buatan, tapi jarang yang berhasil. Kalau teori bayi tabung itu hanya mampu membantu pembuahan. Bagaimana diambil sel telur yang ada di perempuan, ambil sel sperma dari laki-laki, dibantu pembuahan itu, kemudian diletakkan kembali ke rahim. Karena rahim ini adalah alat yang paling canggih, yang tidak ada satupun sebenarnya manusia yang bisa menciptakan. Itu sekarang di dunia barat ada sewa rahim. Timbul pertanyaan baru. Kalau rahimnya disewa, sel telurnya punya orang lain, mani punya orang lain, ini anak-anak siapa nih? Anak yang punya rahim kah? Ataupun anak yang punya mani dan sel telur? Karena dalam Al-Quran, ajinnatun fi butuni ummahatikum. Jadi tolak ukur anak itu adalah rahim. Yang lain mengatakan adalah air maninya. Maka timbul permasalahan fikih. Karena itu ulama sepakat sewa rahim haram. Sewa rahim itu tidak dibolehkan dalam Islam. Banyak juga ya, ada yang wanita ini tidak mampu, rahim dia, mohon maaf, sudah salah satu tinggal satu kan rahim sepasang ya, itu sudah diangkat sebelahnya, sehingga tidak mampu untuk menampung ataupun kemudian terjadinya pembuahan ataupun proses bagaimana tumbuhnya sel telur ini yang sudah dibuahi. Maka kemudian tidak sedikit dari orang-orang yang kemudian dititipkan ke ibunya, ini juga tidak dibolehkan dalam Islam. Yang hanya diperbolehkan, ulama sepakat diperbolehkan bayi tabung dari memang sperma suaminya dan sel telur istrinya, dibantu pembuahan dan kembalikan ke rahim istrinya. Maka dia tetap dihitung sebagai suami istri yang sah. Itu sekarang di barat banyak ibu yang Allah muliakan, bank sperma. Dan kemudian ini yang digunakan jika seandainya itu diperbolehkan, ini membuka pintu yang sangat luas untuk LGBT ya. Orang-orang yang tidak mempunyai anak, yang ini sebagainya, tinggal beli sperma atau beli sel telur, udah nanti sewa rahim, punya anak, itu anak saya kok, gitu. DNA-nya dan sebagainya sesuai dengan genetik saya. Maka hal ini diharapkan oleh para ulama karena dia merusak tatanan masyarakat nantinya. Karena bagaimanapun ibu yang Allah muliakan, walaupun nih anak-anak orang nih, sel telur punya orang lain, sperma punya orang lain, tapi perut nih rumah kita yang punya, ibu ini ketika dia mengandung, Allah berikan rasa sakit yang membuat dia merasa dia yang punya. Maka nanti anak habis nih, akan terjadi perebutan. Maka tidak baik secara maslahat fikih ma'alat, nantinya efeknya tidak bagus ke depannya. Maka ini fi qararin makin, rahim, luar biasa bagaimana Allah menciptakan rahim ini. Bayangkan cukup dengan masuknya ke rahim, itu bisa berubah ibu yang Allah muliakan. Proses itu terjadi. Tapi kalau sel sperma masuk ke tempat yang lain ataupun apapun itu, maka tidak akan terjadi pembuahan dan tidak akan tumbuh. Tapi asal masuk ke rahim, nempel di dinding rahim, sudah, dia akan terjadi proses tahapan-tahapan untuk terbentuk. Maka Allah sampaikan ulang, summa khalaqna nutfah, proses, bukan fa khalaqna, dari nutfah, air mani tadi yang sudah membuahi sel telur menjadi alaqah, segumpal darah, mulai bergumpal. Fa khalaqna al-alaqata mudghah, darah tadi, fa khalaqna, baru di sini maka langsung fa khalaqna, maka kami ciptakan al-alaqah, darah, segumpal darah tadi, mudghah. Itu sekarang dengan sudah adanya ini ya, USG dan sebagainya, itu bisa dilihat bahkan baru setitik dan sebagainya. Maka dia menjadi mudghah, perlahan dia akan mengembang menjadi segumpal daging. Dan mudghah juga adalah bahasa lain dari jantung. Fa khalaqnal mudghata 'idhama, maka kemudian Allah memberikan, luar biasa ibu yang Allah muliakan. Kalau kita taruh nih daging di luar, terserah kita kasih asupan apapun, nggak akan mungkin ada tulang di sana. Tapi bayangkan dari air mani tadi, air tadi itu bisa berubah menjadi darah,
darah tadi berubah menjadi daging, daging itu kemudian muncul tulang-tulangnya. Fakasawna al-'idhama lahma. Luar biasa ibu yang Allah muliakan. Ketika Allah membentuk kerangka, maka dibutuhkan pembalutnya yaitu daging. Fakasawna al-'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian ansha'a. Nah, ini beda. Antara khalaq ini semua kita bisa, karena itu makhluk diciptakan bisa. Tapi kalau insya jarang yang bisa. Insya ini menciptakan sesuatu yang baru. Maka Allah mengganti ansya'nahu khalqan akhar, ciptaan yang baru. Allah tiupkan ruh. Ini tahapan. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha suci Allah, maha luar biasa Allah, maha tinggi Allah, ahsanul khaliqin. Ahsan ini artinya adalah yang paling baik, paling hebat, paling profesional. Khaliqin dari seluruh yang menciptakan. Bapak yang Allah muliakan, semua orang sekarang bisa menciptakan apapun, tapi tidak ada yang bisa menciptakan ruh. Nggak ada yang bisa menciptakan ruh. Dan malah apapun yang diciptakan, semuanya itu merefer ataupun merujuk kepada apa yang Allah ciptakan. Apapun yang diciptakan sekarang, mereka bikin robot tuh, pasti dibikin ada telinganya, ada mulutnya, ada matanya, nggak kreatif. Sesuatu melihat bagaimana kepada manusia. Maka fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka luar biasa Allah sebagai sebaik-baik pencipta. Bapak yang Allah muliakan, ini bagaimana, kenapa Allah harus menceritakan kepada kita tahapan-tahapan penciptaan ini. Dan ini pertama, dari ayat ini kita melihat bahwasanya Quran ini bukan dari Muhammad. Kalau dari Rasulullah, nggak mungkin Rasulullah tahu, karena Rasulullah buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Dari mana tahu informasi ini? Dan belum ada teknologi yang bisa mengecek bagaimana proses terjadinya perkembangan air mani ini sehingga menjadi manusia yang utuh. Maka ini bukti, dan banyak sekali para ahli yang kemudian masuk Islam gara-gara membaca ayat ini, Ibu yang Allah muliakan. Allah dengan detail menceritakan. Dan di ayat yang lain Allah ganti lagi nanti cerita bagaimana proses rahim, bentuknya seperti apa, dan malah berapa lama orang di dalam rahim bayi ini, janin ini, dan sebagainya. Ini mana pertama, bahwasanya ibrah pertama Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Quran ini ataupun semua ini adalah resmi dari Allah. Karena di zaman 1400 tahun yang lalu belum ada teknologi. Yang kedua, kenapa Allah harus menciptakan dengan proses? Kan bisa saja langsung Allah Subhanahu wa taala langsung jadi di manusia. Allah ingin mengajarkan kita bahwasanya segala sesuatu butuh proses. Ibu yang Allah muliakan, banyak manusia sekarang itu pengen instan dan tidak siap dengan proses. Dan bahkan Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan langit dan bumi itu apa? Fi sittati ayyam, 6 hari. Kenapa harus 6 hari? Allah kan bisa maha segalanya. Tidak. Ada yang Allah ingin ajarkan kepada kita, yaitu tentang proses. Jika kita tidak sabar dengan proses, maka akan diharamkan sama Allah. Kita nggak sabar nih, bayi kita, dalam artian ibu-ibu yang sudah lama gak Allah berikan keturunan, tiba-tiba hamil. Kita nggak sabar, udah langsung kita keluarkan. Nggak bisa, nggak dapet. Itu dalam kaidahnya, man ista'jala qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapa yang tergesa-gesa sebelum datang waktunya, dia akan dihukum dengan diharamkan semua itu dari dia. Apa saja contoh? Orang nggak sabar nih, padahal dia udah berjodoh nih, udah khitbah, tapi nggak sabar. Habis itu apa? Berzina. Anak itu bukan anak dia, nggak berhak dia menganggap itu anaknya dia. Dan malah dia berdua itu malah nanti tidak boleh menikah dan malah dicambuk jika tidak sabar. Sabarnya dikit, sabarnya nggak sabar. Seorang anak nggak sabar menerima warisan dari bapaknya, dibunuh bapaknya, dia haram menerima warisan jika dia membunuh bapaknya untuk mendapatkan warisan. Kayak tadi misalnya contohnya ujian, anak ini nggak sabar nih mengikuti proses, udah nyontek, ketahuan, akhirnya apa? Didiskualifikasi. Butuh proses. Maka kita perlu memahami ada yang namanya disiplin dalam etika dan tahapan. Melangkahi tahapan terkadang tidak sempurna. Bubuk kue, alun kambang kue lah dia.
Nah digoreng, bantat ya dia. Gak sempurna. Butuh tahapan, sabar. Ada waktu yang harus ditunggu. Termasuk kita mendidik ibu-ibu yang Allah muliakan. Kita pengen anak kita langsung hafal Quran. Iya, gak semudah itu. Habis itu anak kita gak siap, diancam-ancam. Oh nanti gini. Ya, bersabar, butuh proses. Kita belajar butuh proses. Kita mendidik butuh proses. Kita pun butuh proses menjadi seorang mukmin yang baik. Ada orang yang mulai hijrah, langsung suruh ikut, nggak bisa. Bertahap. Ada orang, anggap mungkin di sini nggak ada ya, datang ikut kajian, cuman pakai selendang. Oh ini nggak, jangan, butuh proses. Biarkan dia sudah mau bergabung, itu luar biasa. Ada orang nggak pernah sholat, tiba-tiba dia cuma sholat sekali dalam sehari. Oh tetap kamu gak sah, bukan seorang mukmin yang baik. Iya, berproses. Allah ingin mengajarkan kita bahwasanya proses itu perlu dan penting. Maka ibu-ibu yang Allah muliakan, dalam segala sesuatu butuh proses. Ini yang pertama. Yang kedua ya, di antara tadi Allah menceritakan kepada kita bahwasanya Quran ini mutlak dari Allah. Yang kedua adalah kita jika ingin mencapai sesuatu, ada proses yang harus kita lewati dan kita lakukan. Nanti ibu yang Allah muliakan, saya sering ditanya, Ustadz bagaimana cara cepat menghafal Quran? Gak ada cara cepat, tahapannya dilewati. Kita terkadang pengen instan. Kalau pengen cepat menghafal Quran, ya susah, nggak tahu gimana caranya. Saya ibu yang Allah muliakan, menghafal Quran memang selesai, tapi bisa hafal itu kuat butuh waktu yang panjang. Saya bisa menghafal Quran, alhamdulillah di umur 16 tahun. Untuk bisa murojaah 1-30 itu butuh waktu 8 tahun. Saya dari kelas 2 SMA itu baru bisa, itu pun masih banyak salah tuh. Sekali duduk baca 1-30 itu ketika berumur ya 23 atau 24 tahun. Sekarang kita bertanya, Ustadz bagaimana bisa langsung hafalan kuat? Ya butuh proses. Maka bersabar dengan proses sebuah kemestian. Belajar pun butuh proses. Karena itu banyak ibu-ibu yang Allah muliakan, orang baru belajar ABCDE langsung mengatakan ini haram, ini bid'ah. Lah, kamu belajar baru sehari 2 hari. Butuh proses. Gak bisa langsung jadi dai, gak bisa langsung jadi ustadz besar ketika baru belajar sekali 2 hari dan kemudian belajar di YouTube lagi. Yang ketiga, kita perlu memahami adanya proses. Yang ketiga, kita menghargai proses. Karena itu orang terkadang, pernah sebuah anekdot ibu-ibu yang Allah muliakan, orang punya sebuah mesin ya, kemudian mesin ini rusak. Orang ini datang ke tukang bengkel, terus dirusak, ada yang rusak dan sebagainya. Ditanya, oh diperbaiki, dilihat sama dia, ternyata cuman dipukul doang, dipukul sekali langsung baik. Ditanya berapa biayanya, 10 juta. Lah, mukul ini doang 10 juta kata dia. Benar. Misalnya 500.000 biaya mukulnya, tapi untuk di mana mukulnya itu 9.500.000. Untuk tahu di mana mukulnya itu butuh ilmu, butuh proses. Kadang orang melihat gampang, tidak. Kita menghargai proses. Karena itu Allah memuliakan proses. Allah memuliakan usaha kita. Kita bekerja, kita beramal, selagi kita berusaha untuk mencapai itu, Allah muliakan. Maka nggak peduli, terkadang kita pengen instan. Ini yang sifat manusia. Allah dengan jelas mengatakan khuliqal insan min ajal. Allah sengaja, salah satu tabiat semua kita ada, itu suka terburu-buru. Itu sifat dari awal. Nabi Adam, ketika Allah tiupkan ruh, belum sampai ruh itu ke kaki, baru sampai di perut, itu langsung lari ke surga, lapar perutnya. Maka Allah katakan khuliqal insan min ajal. Manusia diciptakan dari sifat tergesa-gesa. Maka tahapan-tahapan itu perlu dilalui, ibu yang Allah muliakan. Terkadang kita tidak sabar dengan tahapan. Nah, ini diantara ibrah yang kenapa Allah tegaskan, sebutkan cerita-cerita ini. Kemudian summa, lagi-lagi ada jeda. Kemudian innakum, semua kalian, ba'da dzalik, setelah itu.
lamayitun, sungguh akan menjadi mayat semuanya. Ibu yang Allah muliakan, benar bahwasanya kita berharap bisa memiliki umur yang panjang. Tapi menghadirkan hati tentang kematian adalah orang yang paling cerdas, kata Rasulullah. Kenapa? Setiap kali dia menghadirkan hatinya, tahu dia mungkin hari ini akan mati, besok akan mati dan sebagainya, dia selalu menjadi orang yang paling aware ya, paling sadar, paling paham dengan kondisi sekitar. Kalau kita melihat intel, kita melihat orang-orang yang punya di militer ya, itu selalu sadar tuh. Dan malah saya pernah bercerita dengan salah seorang intel, hidupnya gak nyaman juga. Semua orang lihat dia menghitung tuh jarak dari sini ke sana itu berapa langkah jika nanti ada yang berusaha membunuh dia. Kemudian dia lihat ini orang ini bobotnya berapa kilo, ini siapa nih, semua penuh dengan kecurigaan. Tapi apa, dia selalu berada pada kondisi sadar. Jika kita selalu berada pada kondisi mungkin saja kematian itu datang, kita selalu siap memberikan amalan terbaik. Karena itu diantara sebenarnya yang disunahkan ketika para imam memulai salat, dia berwasiat dan memberikan nasihat. Sallu salatan muwaddi', salatlah seolah-olah ini salat perpisahan. Karena ibu yang Allah muliakan, ketika kita berusaha meningkatkan kualitas amalan kita, Allah akan menghitung amalan kita dengan amalan terbaik yang kita punya. Ini ya, pentingnya bagaimana kita fokus pada kualitas tanpa mengurangi kuantitas yang wajib dan mengikuti tahapan, bersabar walaupun mungkin sedikit, tapi Allah akan pukul semuanya dengan amalan terbaik. Orang kadang gak sabar nih, bagaimana baca Quran dengan baik, bagaimana sholat dengan baik, tergesa-gesa, pokoknya banyak aja, tapi gak ada yang diterima satupun. Ada orang yang sholat 2 rakaat, dia penuhi kewajibannya, dipenuhi rukunnya. Ada orang kemudian berinfak walaupun sedikit tapi dengan ikhlas, hartanya halal. Ada orang baca Quran terbata-bata tapi dia berusaha, maka dikatakan diterima sama Allah. Jika ibu yang Allah muliakan dia sudah baca Quran sebanyak 500 kali misalnya, yang nilainya mungkin di bawah rata-rata semua, yang nilainya mungkin 0,1 ataupun 1, 2, yang ini tiba-tiba nilainya 9, Allah mengatakan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini timbangan Allah beda. Allah akan pukul semua tadi, biasanya 500 amalan tadi dikali dengan nilai amalan terbaik. Maka beda hitung-hitungan manusia dengan hitung-hitungan Allah. Timbangan Allah dengan timbangan manusia beda. Maka menghadirkan hati, ibu yang Allah muliakan, coba lihat, banyak doa kita ujung-ujungnya selalu masalah kematian. Contoh zikir sore ataupun kemudian zikir pagi, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi syarikalah la ilaha illa huwa ilaihil masir. Asbahna wa asbahal mulku lillah, kita berada pada kondisi pagi ini. Wa asbahal mulku lillah, semua kerajaan milik Allah. Ujung-ujungnya apa? La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Allah, wa ilaihil masir, kepada Allah kembali mati ini. Sore, amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa wa ilaihin nusyur. Ataupun kembali, nusyur ataupun masir sama. Nusyur kembali. Kita mau tidur, bismika Allahumma amutu wa ahya, dengan nama Allah aku mati dan aku hidup, mati lagi. Apa lagi? Doa safar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini sebelum kami tidak mampu, dan kepada Allah kami kembali, mati lagi. Doa apa? Doa mau makan, walaupun yang sering kita gunakan. Allah membarik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Jaga dari api neraka. Itu kan masalah nanti kalau kita mati jangan masuk api neraka. Karena itu kalau seorang mukmin cerdas, itu harus selalu sadar dia akan selalu mati kapanpun dan dimanapun. Maka ibu-ibu yang Allah muliakan, orang sekarang berlomba-lomba berolahraga ya. Perlu dipahami, kita olahraga, badan kita sehat bukan agar umur kita panjang, enggak menjamin kita sehat, umur kita panjang, tidak. Ganti niat kita olahraga, kita menjaga kesehatan makan kita menjaga pola tidur kita dan sebagainya, agar kita bisa maksimal beribadah kepada Allah, bukan agar umur kita panjang. Lah umur kita memang sudah Allah tetapkan, kamu mati kapan dan sebagainya, jelas.
Mengganti niat, mengganti pahala. Mengganti niat, mengganti jenis. Maka niat penentu. Dan lagi-lagi Allah katakan, "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Lagi-lagi ya. Ini penekanan ulang. Summa artinya apa tadi Ibu? Kemudian ya. Innakum, sesungguhnya kum kalian semua. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, tub'atsun, akan dibangkitkan. Ba'atsa yab'ud artinya dibangkitkan, yub'ats dibangkitkan. Kalau kita sering-sering mengingat ini, maka besar potensi ketika kita melihat penciptaan manusia, kita akan berusaha menjadi qad aflahal mu'minun ini. Ini salah satu korelasinya. Ibu yang Allah muliakan, cerita tentang hari kiamat, apalagi sekarang dengan kondisi fitnah akhir zaman ini, mulai banyak para ustadz cerita tentang tanda-tanda hari kiamat sebagainya. Jika seperti itu tidak juga membuat kita yakin dengan hari kiamat, wallahu a'lam, saya nggak tahu mana lagi caranya. Hari kiamat kita dibangkitkan sama Allah, semua kita berdiri, termasuk Rasulullah sendiri berdiri dalam kondisi telanjang, tidak disunat, memalukan. Pernah saya bahas ya. Oh Ustadz, pada telanjang, lihat auratnya boro-boro, kita bakal melihat aurat orang lain. Ibu sekarang bayangkan nih, mulai dari pagi tadi kita mandi, bagaimana cara kita mandi, apa yang kita pegang, apa yang kita sentuh, bagaimana kita buang air besar, buang air kecil, apa yang kita cebok dan sebagainya, itu ditampilkan, orang ketawa. Kita mengira kita bisa melihat orang lain, tidak. Mohon maaf, kita berhubungan suami istri, apa yang kita lakukan ditampilkan sama Allah. Sekarang kita merasa bisa membusungkan dada, nggak ada, semua tertunduk lesu, malu, memalukan. Dan itu dipampang selama 50.000 tahun. Kita berdiri, Ibu yang Allah muliakan, bukan sehari dua hari. Yaumul mahsyar, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu ka'al khams. Dalam surat Al-Ma'arij ya. Kana miqdaru 50,000 sana. Kadarnya itu adalah 50.000 tahun. Jika kita ukur dengan waktu dunia, kita aja mungkin hidup nggak sampai 100 tahun. Di padang mahsyar kita berdiri pada kondisi memalukan itu. Belum lagi kalau kita punya hutang. Belum lagi kita menzalimi orang lain. Oh, ngeri Ibu yang Allah muliakan. Ini bahaya nih. Segala hal berkaitan dengan kezaliman kepada orang, berhati-hati sekali. Egoisme kita terkadang nggak peduli orang lain tersakiti atau tidak. Banyak sekali kalau kita runut ibu-ibu yang Allah muliakan di sekitar kita, kezaliman yang kecil. Nggak usah jauh-jauh dulu nih. Rasulullah mengatakan, man akala sauman aw basalan, siapa yang makan bawang putih, bawang merah dan itu berbau, falyatazil minna. Nggak perlu salat di masjidku, kata Rasulullah. Karena mengganggu orang salat. Kalau mohon maaf, bawang yang dimaksud di sini memang bawang yang ada di Timur Tengah ya, makan bawang bombay sebagainya. Oh itu enak, emang enak ibu-ibu yang Allah muliakan. Cuman kalau sudah sendal, baunya kiri kanan, 3 ke kiri, 3 ke kanan, habis itu. Karena sudah bercampur dengan gas yang ada di perut. Dilarang sama Allah. Buang sampah kezaliman, sembarang buang sampah kezaliman. Asal motong-motong antrian, kezaliman itu. Mohon maaf, apalagi misalnya kita menghidupkan musik terlalu keras, termasuk speaker Quran terlalu keras, tetangga kita sakit. Beribadah juga berhati-hati menzalimi orang lain. Oh, barale tenda seminggu 2 minggu tetap tagak ya, tidak peduli orang lain terganggu jalannya atau tidak. Kita punya material membangun rumah, padahal bisa digeser ke dalam, tapi nggak peduli nih, setengah jalan diambil. Ini hati-hati. Di hari kiamat, sebelum hisab dimulai, semua kita akan saling tuduh-tuduhan nih. Yang ini mencari siapa yang pernah menzalimi dia, minta tuh dicari sama dia. Ketemu, dia minta amal solehnya dia. Kalau nggak ada, dosa dia diberikan. Karena itu Rasulullah mengatakan, atadruna manil muflis. Kalian tahu siapa yang dikatakan muflis, bangkrut? Sahabat mengatakan, man laysa lahu dinar wala dirham. Yang nggak punya dinar, nggak punya dirham, bukan, kata Rasulullah. Itu kalian yang datang dengan amal soleh, salat kalian, qiyam kalian, datang dengan sedekah kalian, dengan semua ketaatan kalian.
Tapi nanti di hari kiamat orang yang kalian zalimi datang tuh. Ibu yang Allah muliakan, masalah jalan. Jalan ini kezaliman walaupun kecil tapi banyak. Kalau jalan ini bukan punya kita, betapa banyak orang terganggu. Anggap nih sehari ada yang jalan 200 orang, terganggu tuh. 200 orang ini nanti di hari kiamat datang ke kita. Berapa orang terzalimi dengan kita? Kita bikin apa ya? Malam-malam misalnya mau nikah, kondangan sebagainya malam-malam masih ada agenda musik sebagainya. Banyak yang terzalimi, orang yang sebagainya. Maka ketika Allah mengatakan yaumal qiyamati tub'atsun, ini membuat kita termotivasi, berhati-hati, dan kemudian bisa menjadi qad aflahal mu'minun ini agar kita selamat dari hal ini. Semua kita dipermalukan ibu-ibu yang Allah muliakan nanti di hari kiamat. Hanya saja baru ada orang-orang yang beriman nanti dibantu oleh Rasulullah. Maka tidak ada yang bisa menjadi pembantu kita di hari kiamat kecuali amal soleh kita dan betul-betul soleh, amal soleh. Baru kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan berpindah cerita, tapi ada hubungannya. Walaqad khalaqna fawqakum. Dan sungguh juga telah kami ciptakan sama khalaqna ya fawqakum. Fawq ini artinya atas ibu yang Allah muliakan. Tapi dalam bahasa Arab ada yang mengatakan atas itu ala, ada fawq. Apa bedanya? Kalau ini alal maktab nempel di atas. Tapi kalau ada jaraknya itu fauqa. Beda fauqa dengan ala dalam bahasa Arab. Ala itu nempel. Ala ra'si, di kepalaku ada peci. Tapi kalau fauqa ada jarak. Karena itu fauqakum, di atas kalian ada jarak, yaitu langit. Sab'a tara'iq. Ada 7 langit berlapis. Ibu yang Allah muliakan, galaksi yang kita lihat luar biasa ini itu baru langit pertama. Ada lagi 6 langit lapisan yang tidak kita lihat. Wa ma kunna. Nah, di sini arti ma, dan ma di sini artinya tidak. Ma ini punya banyak makna ibu yang Allah muliakan. Ma itu bisa artinya tidak, bisa artinya apa, bisa artinya ta'jub, bisa artinya kata kerja yang. Anil khalqi, kita anil khalqi, terhadap pencipta itu ghafilin, kita lalai sedikit pun. Ibu Allah mereka luar biasa ya, Allah detail nih, sangat detail. Jika kita lihat masalah mata saja, satu bagian saja yang rusak, nggak bisa tuh. Apakah selaputnya, korneanya, dan sebagainya rusak, udah nggak berfungsi lagi. Sangat detail bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Satu saraf saja yang putus, sudah terjadi kelumpuhan. Maka Allah tidak pernah sangat detail. Di sini juga Allah mengajak kita untuk detail dalam menciptakan, dalam berkreasi dan sebagainya. Sekarang apa hubungan antara penciptaan manusia dengan penciptaan langit? Maka di ayat yang lain Allah mengatakan la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas. Maka sungguh menciptakan langit dan bumi lebih besar daripada menciptakan manusia. Ibu yang Allah muliakan, karena sering kita merasa sombong. Ini sebuah bantahan, pemukulan telak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada ranah bagi kita untuk sombong. Sombong ini adalah sifat yang terkadang bukan urusan setan ya. Memang sifat muncul dari diri sendiri. Dan setan itu kekal di neraka gara-gara masalah sombong. Gengsi nih. Gengsi ini bahaya ibu yang Allah muliakan, jangan dijaga. Walaupun mungkin kecil orang. Nah ini hati-hati. Abu Thalib betapa banyak amalan dia membantu Rasulullah, gak jadi masuk surga gara-gara apa? Gengsi. Abu Jahal beriman ibu yang Allah muliakan, tapi gengsi. Ada kesombongan, karena makna sombong itu 2 makna. Batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran, wa ghamtun nas, melecehkan manusia. Maka lawannya sombong adalah tawadhu, kita merendahkan ego kita sehingga kita merendahkan hati kita di depan manusia. Orang yang ada ketawaduan dalam dirinya, maka salah satu indikasi mereka penghuni surga. Karena Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibir. Gak akan bisa masuk surga masih ada di hatinya rasa sombong. Ibu yang Allah muliakan,
Di antara salah satu cara mengikis kesombongan, jika muncul rasa sombong, ganti dengan bentuk pelecehan yang kita lakukan. Salah seorang ulama di Mesir namanya Syekh Sya'rawi. Pernah ada pengemis minta kepada beliau, kalau saya tidak salah ceritanya seperti itu. Kemudian beliau memasangkan wajahnya manga orang dan sebagainya. Sadar ada sedikit rasa kesombongan, melecehkan. Habis itu apa yang dia lakukan? Dia datang ke masjid. Ibu yang Allah muliakan, masjid di Mesir ataupun toilet di Mesir itu sangat tidak layak. Gak bisa dikatakan sebersih-bersihnya. Istilahnya toilet di Mesir itu kotor juga. Maka bayangkan seorang ahli tafsir, ketika dia merasa ada kesombongan pada dirinya, itu langsung dia ambil pel, dia bersihkan untuk menjatuhkan ego yang ada pada dirinya. Abu Bakar juga, Umar juga pernah, radhiyallahu anhu. Saya lupa ceritanya, jadi pernah dia merasa baik saja, tidak sampai orang ini merasa dia sombong, tidak, tapi ada di hatinya. Habis itu ngapain? Umar yang kemudian mencari kayu, mengangkat kayu dan sebagainya, melakukan pekerjaan rendahan dan hina. Maka jika kita terbiasa melakukan pekerjaan yang hina, kita nggak perlu merasa sombong. Maka di sini salah satu cara untuk mengikis kesombongan yang ada pada diri kita, lakukan hal yang kita anggap hina tadi. Rasulullah, yang Allah muliakan, mengajarkan kita dan meminta kita untuk tawadhu. Ketika ada beberapa orang tamu datang dari Ethiopia, dari Habasyah, Rasulullah sebagai Rasul tidak menyuruh para sahabat melayani, tidak. Beliau yang bikinkan minuman, beliau yang membuatkan roti, beliau yang kemudian melayani. Bentuk ketawadhuan. Di sini nggak ada para suami ya. Tawadhunya para suami itu dia mengerjakan pekerjaan rumahnya, nggak terlalu berintah ini dan itu sebagai ini bentuk ketawadhuan, sehingga jatuh ego dalam diri kita. Dan termasuk sombong orang yang mengatakan saya tawadhu, itu sombong. Orang yang mengatakan saya soleh, itu sombong. Segala bentuk pujian yang keluar dari lidah seseorang ataupun minta pengakuan itu kesombongan. Dan sombong ini bahaya, Ibu yang Allah muliakan. Jangan sampai sedikit pun ada kesombongan di hati kita. Maka sombong ini salah satu cara kita adalah juga perlu mengontrol hati kita jika dipuji. Karena pujian ini membunuh. Orang sering memuji, tujuannya dibaliknya. Jarang orang yang jujur dengan pujian. Jarang sekali orang yang jujur dengan pujian. Bukan berarti memang Abu Bakar ketika ada yang memuji dia ataupun Umar dia lempar dengan pasir. Bukan berarti setiap orang yang memuji kita lempar dengan pasir, tidak. Maka salah satu doa yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika beliau dipuji, apa doanya? Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Wa ja'alni khairan mimma ya'lamun. Mohon maaf, wa a'udzubika mimma la ya'lamun, dan aku berlindung kepadamu dari segala apa yang tidak dia ketahui. Maka jangan terlalu senang. Ada orang yang memang haus dengan pujian. Nah, ini sekarang dengan media sosial sekarang ini semakin banyak fakir-fakir pujian. Yang fakir like, fakir share, fakir komen dan sebagainya. Ini butuh apresiasi. Maka kibir ini, sombong ini, itu langkah awalnya ada rasa ujub, ibu yang Allah muliakan. Ujub itu ada sebuah rasa yang kemudian kita merasa, oh kayaknya saya soleh deh, oh kayaknya saya ini dan sebagainya. Itu langkah awal. Dari ujub ini naik tahap kedua namanya gurur. Gurur ini kita mulai membandingkan. Kan iya tuh, awal baca Quran sajus yang kurang ke halaman pertama saya selesai aja. Baru nanti masuk pada tahap kesombongan. Tawadhu itu dalam segala hal. Tawadhu dalam kita beraktivitas. Tawadhu kita dengan Rasulullah ketika ada di antara bentuk tawadhu, ibu-ibu yang Allah muliakan, ini melatih hati kita juga nih. Kita sedang sibuk, kemudian ada anak kita menarik tangan kita, itu tawadhu. Kita ikuti kemana dia pergi. Itu bentuk ketawadhuan. Bagaimana kita mengalah kepada anak kecil, bagaimana kita mengalah kepada anak kita, itu bentuk ketawadhuan. Bentuk ketawadhuan juga dalam artian ada orang yang kenal dengan kita tapi dia tidak tahu kita sedang melakukan sebuah agenda yang penting, kita jawab.
Kadang ada peduli, kita merasa, oh ini orang penting nih, tiba-tiba ada orang yang datang, ataupun lebih rendah. Tunggu dulu, ambu sedang sibuk. Ini bukan bentuk ketawaduan. Hati-hati. Kita sedang membandingkan, menganggap ini lebih baik daripada ini. Maka di sini kita melatih hati kita. Maka Allah menceritakan menciptakan langit yang tanpa tiang ini itu jauh lebih berat dibanding menciptakan kalian. Apa yang sekarang kalian banggakan? Mohon maaf ibu yang Allah muliakan, yang dalam perut kita ini isinya kotoran semua ini. Mungkin yang pernah pengalaman memandikan mayat, udah itu semua kotorannya yang keluar. Apa yang kita banggakan? Maka di sini kita meminta kepada Allah, ketika kita merendahkan diri di dunia, akan Allah angkat di langit. Jadi nggak perlu kita butuh apresiasi dari manusia. Jika memang kita layak dipuji, layak diangkat, akan Allah angkat dengan cara Allah sendiri. Lihat Luqman Al-Hakim. Itu seorang hamba sahaya, budak. Rambut keriting, pendek. Tapi karena kemuliaan beliau, Allah jadikan nama dia dalam Al-Quran. Ali Zainal Abidin yang pernah kita dengar, itu orang kaya raya juga yang Allah muliakan. Dia bisa saja menyuruh bawahannya waktu beliau menjadi gubernur untuk mengantarkan beras. Tidak, dia yang lakukan sendiri. Itu dilakukan sembunyi-sembunyi. Tapi Allah ingin mengangkat derajatnya dia ketika beliau wafat. Ada nampak bekas beras di sini. Habis menggendong beras. Dan ternyata setelah beliau meninggal nggak ada lagi kegiatan seperti itu. Orang semakin yakin bahwasanya dia yang melakukan. Jika kita layak, akan Allah angkat dengan cara Allah sendiri, tanpa harus kita yang mengemis-ngemis pengakuan. Maka sombong ini adalah dosa yang sangat berbahaya. Dosa yang sangat berbahaya. Meremehkan manusia, mencela manusia, apalagi menolak kebenaran. Ini berat ibu yang Allah muliakan. Apalagi dan juga terjadi ya di antara para dai. Tidak hanya orang awam saja, tidak. Para dai pun terjadi seperti itu. Ini mulai nih, mimbar dia diambil sama orang lain. Udah ketika ada kebenaran langsung dibantah. Itu nggak ada benar tuh. Ini hati-hati juga. Dan ada tipe-tipe orang suka mengomentarin karena dia merasa lebih baik. Ini juga tidak baik. Misalnya ada ustadz sudah ngomong, kemudian tiba giliran dia. Nah ini gini. Dia mengomentari yang lain agar dianggap dia juga tahu ini bahaya. Maka berusaha menjaga hati, menurunkan ego kita, maka akan Allah angkat. Maka banyak sekali ibu yang Allah muliakan yang membuat kita tidak ada nilainya sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika kita merendahkan diri kita, jika kita kemudian merendahkan diri di depan Allah Subhanahu wa taala, karena itu kondisi terdekat kita dengan Allah kapan? Mohon maaf, ketika pantat kita lebih tinggi dibanding kepala kita. Ketika sujud itu kondisi kita paling hina, paling dekat dengan Allah. Bukan malah ketika kita paling mulia, paling dekat, tidak. Maka menghinakan diri di depan Allah akan Allah muliakan di depan manusia. Tapi mendirikan ataupun meninggikan diri kita di depan manusia, besar potensi kita juga akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini perlu ada pembahasan lain. Tawadhu benar tawadhu. Tapi ada batasan-batasan tertentu kita perlu melawan. Jika berkaitan dengan beberapa hal. Pertama, jika ini berkaitan dengan agama kita wajib melawan. Enggak ada istilahnya kita mengalah. Fala tahinu wa antumul alaun, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan menghinakan diri kalian dan kalian lebih tinggi karena kalian muslim, kalian beriman. Ada yang membahas melecehkan Rasulullah, ada yang kemudian menganggap Quran ini bohong sebagainya. Enggak ada istilah umat Islam kan pemaaf. Bukan. Ini bukan ranahnya kita, ranahnya Allah. Kita kewajiban untuk menjaga izah yang kita punya. Enggak ada istilah mengalah jika yang dihina adalah keluarga kita. Faman qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Malah jika dia meninggal ketika dia dilecehkan oleh orang lain, maka dia dikatakan syahid. Tapi jika hanya sifatnya personal, kita lebih baik diam. Kita nggak perlu terlalu muliakan kelebihan yang kita punya. Siapa yang kemudian dia membela yang berkaitan dengan keturunannya, dianggap dia berzina, dikatakan anak haram, sebagainya, itu perlu dia bela. Ketika diambil haknya, bukan berarti kita diam sabar, tidak. Maka di sini bagaimana seorang mukmin untuk bisa mencapai qad aflahal mu'minun ini, di antara beberapa cara. Pertama tadi adalah bagaimana kita memperhatikan proses dan kemudian
memaknai makna kemenangan sebenarnya, makna keberhasilan sebenarnya itu seperti apa. Kemudian bertahap. Gak mungkin ibu Allah muliakan dalam besok nih semua ini bisa kita lakukan satu waktu, tidak. Itu mustahil sekali. Bisa langsung kemudian kita tepat waktu, bisa kemudian dengan mudah, tidak. Maka butuh proses. Dan kemudian juga langkah awal untuk membuat kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga diri kita tetap merendah, dalam artian tidak menganggap kita lebih mulia dari hamba Allah yang lain. Wallahu bisawab. Silakan jika ada diskusi dan pertanyaan. Silakan Bu. Tetap kecuali ada beberapa kondisi yang bisa menutup aib-aib kita. Di antaranya adalah menutupi aib orang lain. Wa man satara an muslimin kurbatan satarahu Allahu lahu qurbatan min qurbi yaumil qiyamah. Satu keburukan, satu menutup. Tapi semua keburukan orang ditampilkan. Karena itu enggak ada yang bisa berani menegakkan kepala, enggak ada yang berani itu. Semuanya tertunduk lesu. Mungkin aib-aib terbesar kita bisa Allah tutup ketika ada aib orang lain yang besar, kita tahan juga lidah kita. Nah ini lagi, itu masuk ke tanda tadi karena kita merasa sombong nih, kita merasa hebat nih. Mohon maaf, ada orang jatuh selingkuh, udah kita cerita ini. Ada orang gak sholat, gak perlu kita komentarin orang gak sholat, kita ceritakan pada orang lain. Ibu tuh gak sholat, siapa nama ibu tuh? Gak penting. Kita doakan mereka. Para ulama nampak orang mabuk, apa yang dia lakukan? Ditarik tangannya, dimasukkan ke rumahnya, ditidurkan sampai dia sadar, baru habis itu disuruh pulang. Agar orang nggak tahu dia berbuat maksiat. Nggak perlu mengomentari orang lain, dibahas. Ibu kok sholatnya nggak sah, nggak perlu dibahas. Kalau kita pengen memperbaiki, langsung ngomong ke dia. Kita membeberkan aib orang lain. Allah menutupi aib kita jika kita tutup. Sekarang kita beberkan, itu dosa besar. Maka tambah lagi dosa kita, namanya ghibah. Jika tidak kita komentari saja, itu tidak dapat apa-apa, maka kita perlu menutup. Setidaknya kita menahan lidah. Maka akan Allah tutup salah satu dari aib kita. Karena itu dalam hadis yang lain, ketika seorang hamba ditampilkan sama Allah, dia bilang halakt, hancur saya, celaka saya. Maka apa kata Allah? Ya abdi satartulak. Aku sudah tutupi ini, sudah ampuni ini, maafkan ini. Karena apa? Engkau tutupi aib saudaramu yang ada di dunia. Karena itu, nah ibu yang Allah muliakan, ini perlu juga nih. Kadang setan membuat kita salah dalam perbandingan. Kita itu, kapan kita dikatakan baik? Itu tolak ukurnya bukan orang lain. Jangan bandingkan diri kita pada orang lain, tapi adalah diri kita sendiri. Kan Rasulullah mengatakan apa? Jika seseorang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia beruntung. Jika hari ini sama, dia rugi. Jika lebih buruk dari kemarin, dia celaka. Maka tolak ukur kita bukan orang lain. Mungkin ada orang, dia hari ini bisa baca Quran sejuz, tapi sebelumnya dia baca Quran 10 juz. Dia rugi, celaka dia. Kita pada hari ini bisa baca Quran ataupun bisa salat tepat waktu 5 kali. Kemarin salat kita telat-telat selalu. Bersyukur kita, nggak perlu kita bandingkan. Oh, kita merasa berkecil hati, udahlah nggak bisa kita beramal soleh. Atau malah sebaliknya, kita merasa lebih baik ketika membandingkan dengan orang lain. Kita bisa berhijab dengan sempurna, orang ini pakaiannya masih seksi, tapi dia sudah berusaha untuk menutupi. Lah, dia berusaha berjuang. Bisa saja lebih baik dibanding kita. Maka tolak ukur agar kita tidak jatuh itu diri kita sendiri. Jangan bandingkan dengan orang lain. Maka kemaksiatan orang lain, jika tidak ada kepentingan, nggak usah diceritakan kecuali dia menimbulkan mudarat untuk orang banyak. Maka gibah yang dibolehkan adalah jika itu menimbulkan kemudaratan pada orang banyak. Karena itu kalau caleg-caleg nih boleh digibahkan hanya pada dasar itu keburukan itu berkaitan dengan orang banyak. Tapi jika personal dia nggak perlu. Oh apa itu? Ini ada penyakit itu, nggak perlu dibahas. Lah emang penyakit pengaruh nanti jadi pemimpin, nggak perlu. Tapi kalau dia pernah berbohong, dia pernah menzalimi orang lain, nah itu mungkin perlu dibahas. Karena berkaitan dengan masalah orang banyak. Tapi kalau personal nggak perlu. Maka di sini, maka salah satu solusi dari Islam agar di antara aib-aib kita ditutupi oleh Allah dengan tidak berkomentar ketika melihat orang lain bermaksiat atau punya dosa.
Semakin banyak yang berbicara, maka semakin banyak dosa-dosa yang berkeliaran. Wallahu a'lam. Silakan jika ada yang lain. Dalam hati selagi memang dalam hati, ketika kita berkomentar, ini juga ada unsur gurur ya. Maka segera minta ampun pada Allah. Nah, ibu yang Allah muliakan, istighfar kita itu lebih besar pahalanya dibanding dosa-dosa besar tadi. Sering disampaikan ya, ada orang ria dalam sholat. Dia sudah sholat ataupun sudah membantu orang lain, tersabuk ya. Tapi bentuk taubat dia itu lebih Allah cintai dibanding dosa yang dia lakukan tadi. Maka ketika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah mudahkan dia bertaubat. Tapi tidak bermain-main dengan taubat, ini bahaya juga. Maka syarat taubat diterima itu apa? Malam yugorgir. Yugorgirnya ada dua makna. Pertama, sebelum ruh sampai di sini. Yang kedua adalah ketika dia sama sekali tidak ada niat inisiatif untuk melakukan hal itu sekali lagi. Dia tidak melakukan karena mungkin terhalang kondisi. Dia tidak bisa menggunjang kini karena ada kawan. Kalau ada kawan bisa balik, yang cocok jadinya ulang balik. Ini tidak bisa mencilok kini karena lingkunganku banyak CCTV. Kalau ada kemungkinan, ya karena jangan balik. Ini kini tapasuh pakai jilbab dengan sempurna karena itu aturan instansi. Kalau bisa keluar dan dipakai, maka ini bukan taubat. Tidak Allah terima taubatnya. Tidak Allah terima istighfarnya. Maka innallaha kana tawwaban hakima. Allah bijaksana, tahu nih mana yang sirri mana yang tidak. Oh, dalam terakhir jika ada. Silakan Bu. Gak usah komentar. Diam saja. Orang meninggal gak usah komentar. Kita gak pernah tahu dengan urusan lain. Dia bunuh diri pun, iya, dia dosa besar. Tapi mungkin bisa Allah ampuni dengan doa anak dia yang soleh. Selagi dia muslim ya. Dosa besar, itu dosa besar dia. Wala taqtulu anfusakum, itu dosa besar. Tapi tidak sebesar dosa syirik ya. Dia bunuh diri, didoakan oleh orang lain, ataupun toh mungkin dia meninggal nanti, mungkin Allah siksa dulu di neraka dan ketika bersih bisa masuk surga. Jadi masalah bunuh diri gak mesti dia dalam artian langsung masuk neraka dan sebagainya. Juga mungkin dia bunuh diri karena ketidakpahaman dia. Saya pernah cerita, ibu yang Allah muliakan. Ini pentingnya kita tidak banyak berkomentar dan tidak usah merasa dalam masalah fikih berhati-hati. Pernah ada kasus salah sebuah pesantren yang ada di Sumani, Sumatera Barat. Anak ini, perempuan ini, saya lupa dia tinggal di mana gitu. Tapi pulang pesantren, hari sudah malam, nggak ada lagi ojek, nggak ada lagi kendaraan. Orang tuanya bilang, udah nginap aja di rumah orang tuanya. Dia punya kontrakan, tapi yang tinggal di sana keluarganya juga, tapi tidak mahram, sepupu-sepupunya. Qadarullah dia tinggal di sana dan terjadi apa yang terjadi. Anak ini diperkosa. Dia perempuan. Wallahu alam apakah mungkin dia menikmati atau tidak. Beberapa minggu setelah itu dia bertanya ke gurunya, "Ustazah, apa hukumnya wanita yang berzina?" Ini penting ya, kita perlu kalau udah tanya tentang zina, tanya tentang bunuh diri, kita selektif, tanya dulu nih, nalar dulu nih kira-kira alasan dia apa. Ustazahnya bilang, ya dirajam, besoknya gantung diri di pesantren. Lah ini salah siapa nih? Dia pengen bertobat mungkin karena dianggap dirajam kan. Ini salah siapa? Maka juga Allah lihat dulu nih. Maka masalah nanti di akhir itu urusan Allah, bukan urusan kita. Penyebab dia bunuh diri dan sebagainya juga mungkin dilihat juga. Selagi dia muslim, masih punya potensi untuk didoakan, masih punya potensi untuk diampuni sama Allah. Dan dia bukan dosa syirik. Walaupun itu dosa besar. Wallahu lebih sawab. Kita cukupkan insyaallah. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa untuk billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا في هذا المساء ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا عاسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم إنا نستودعك ما حفظنا وما قرأنا فرده إلينا عند حاجتنا إليها. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا.
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.